Sahabat sehat, apa kabar? Salam sehat sejahtera selalu. Kita jumpa kembali pada episode diskusi ngobrol-ngobrol santai dengan Dr. Muri Kuswari. Ya, pada topik yang ketiga ini kita akan bicara apa manfaat latihan kardio. Ya, sebelumnya apa itu kardio kita udah bahas. Sebelumnya juga apa itu latihan beban kita udah bahas. Selamat jumpa kembali, Coach Muri, Dr. Muri Kuswari, apa kabar? Alhamdulillah baik, Prof. Kesibukan di kampus apa aja sekarang? Mulai full time sebagai dosen dan peneliti sekarang. Setelah dokter luar biasa lagi sekarang mengabdi ya. Kegiatan di luar kampus yang lagi populer apa sekarang? Sekarang menyiapkan kegiatan penelitian di luar aja sama berbagai seminar. Tele exercise masih terus? Masih terus. Wah, karena dokternya tele exercise. Itu harus jadinya, Prof. Harus. Baik, latihan kardio sudah kita diskusikan. Sekarang manfaatnya apa aja latihan kardio nih, Coach Muri, silakan. Baik, terima kasih, Prof. Nih, buat teman-teman yang kadang-kadang suka bingung atau masih males latihan kardio, padahal latihan kardio manfaatnya banyak sekali. Yaitu kalau kita bicara berkaitan dengan kardio, artinya kita bicara fungsi jantung paru, itu udah otomatis itu akan meningkatkan fungsinya, sehingga itu peranannya sentral bagi tubuh kita. Bermula dari itulah ya. Bermula dari itu kemudian fungsi kita, tubuh kita akan jadi optimal fungsi lainnya. Selain itu bagi teman-teman yang pengen menurunkan berat badan, ini nih jadi alternatif, jadi ya salah satu alternatif. Jadi banyak jenis latihan untuk menurunkan berat badan, dan kardio ini populer, paling populer. Jadi kalau ingat menurunkan berat badan, kardio. Jadi untuk menurunkan berat badan dan sangat efektif, Prof. Asal tadi yang pertama tadi kan buat teman-teman fungsi jantung salah satunya bagaimana supaya darah kita mengalir dengan baik, dengan optimum sempurna. Kalau darah kita berfungsi baik disertai paru yang baik tuh oksigen jadi mengalir lancar baik. Oksigen ini akan memudahkan pembakaran energi gitu ya, pembakaran lemak, menghasilkan energi, pembakaran karbohidrat dan sebagainya. Nah, sehingga kita merasa bertenaga kan gitu, Coach Muri ya. Jadi merasa bugar karena tadi ya lancar peredaran zat-zat gizi yang ada di tubuh kita bersama oksigen. Kita merasa lebih berstamina. Oke, sekarang kaitannya yang kedua tadi. Bisa menurunkan berat badan. Menurunkan berat badan. Nah, kalau kita bicara sistem energi di dalam tubuh kita, yang pertama memang dari karbohidrat, glikogen. Kemudian setelah itu kan sebenarnya cadangan yang energinya tinggi, banyak, itu adalah lemak. Yang kadang dibenci. Yang kadang dibenci. Padahal energinya besar, Prof. Tapi ada juga yang suka, masih ada kok. Saya lihat sekitar 20% perempuan suka yang berlemak. Ada pria yang gendut berlemak ya. Tapi 80% sudah enggak. Sudah enggak. Jadi ini gambarannya kalau kita melakukan kardio, tadi kan prinsipnya kita jelas ya, waktunya panjang, durasinya lama. Kemampuan paru jantung kita bagus membawa oksigen. Tadi Prof sudah mention pembakaran kita berjalan lancar. Nah, lemak kita ini dibakar terus-menerus, dan kita tahu pengeluaran perubahan bentuk lemak di dalam tubuh kita kan, kalau kita pikir yang sebagian besar adalah kita keluarkan itu dalam bentuk CO2 kan, Prof. Nah, artinya semakin kita berolahraga kardio, artinya semakin banyak pembakaran lemak di tubuh kita. Dan prinsipnya tadi, waktunya panjang, durasinya panjang, dan dilakukan rutin. Kalau hanya weekend saja, ya nggak akan didapat maksimal manfaatnya. Begitu, Prof. Ya, jadi tadi untuk intinya akarnya pada kesehatan jantung paru yang berakibat pada stamina, kebugaran, penurunan berat badan. Karena proses metabolisme kita jadi bagus. Bahkan juga kepada fungsi otak kita ya, yang luar biasa buat yang masih belajar. Hampir semua orang belajar seumur hidup sih ya. Betul, Prof. Entah itu mengingat ketika TK, mengingat ketika SD, ya mengingat belajar ketika mahasiswa, sampai bekerja juga masih perlu ingatan. Kalau enggak, oleh atasan dibilang tell me, telat mikir ya. Oke, mungkin ada ringkasan tips dari Coach Muri, Dr. Muri Kuswari tentang manfaat kardio. Silakan. Oke, baik. Jadi berkaitan dengan manfaat kardio, kita tahu banyak sekali manfaatnya dan berperan besar bagi organ tubuh kita. Jadi kita bisa lakukan ini, tapi harus dilakukan dengan rutin. WHO sendiri bilang 3-5 kali. Jadi kalau hanya di weekend saja, sayang banget. Dan itu bisa dilakukan tadi, kan simple, nggak bikin capek, nggak bikin keringat, nggak bikin ngos-ngosan. Jadi nggak ada alasan lagi. Apalagi kalau di kantor ada tangga ya, di kampus ada tangga ya. Di kampus ada tangga, ada parkiran, bisa dilakukan, dan nggak perlu dilakukan dengan buru-buru, dengan capek, karena prinsipnya adalah
oksigen kita lancar, sirkulasi oksigen darah kita lancar dengan sistem kardio ini, sehingga manfaat didapat akan optimal. Baik, terima kasih Dr. Muri Kuswari, terima kasih sahabat sehat. Itulah tadi obrolan kita tentang manfaat latihan kardio. Jangan lupa ikuti terus rekaman-rekaman di YouTube dari Lini Podcast kita, dan berikutnya kita akan obrol-obrol dengan Dr. Muri Kuswari tentang manfaat latihan beban. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.